welcome back di channel YouTube aku. Hari ini aku tuh ngajak anak-anak untuk main di salah satu playground yang aku baru tahu sih. Tapi sebelum lihat keseruannya dan sebelum aku review ya tempat ini, terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel YouTube aku. Jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen. Jangan sungkan-sungkan ya guys untuk Ada yang komen. masuk di keju. Oke, hari ini aku lagi ngajak anak-anak main di salah satu playground di daerah BSD. Dia tepatnya ada di arah Rasa BSD. Nah, namanya ini Little Barn Playground. Nah, jujur ini aku baru pertama kali kesini karena kemarin tuh aku ngeliat di Instagram gitu ya, lewat di beranda aku, kok kayaknya menarik gitu tempatnya. Dan kebetulan besoknya langsung bisa aku sama anak-anak main ke sini. Ini lumayan sepi ya guys, seperti yang kalian lihat. Mungkin juga karena ini hari biasa dan siang-siang banget gitu kan. Jadi sepi gitu, nggak terlalu rame. Dan udah nggak wajib pakai masker juga. Nah, kalian bisa lihat nih tempatnya tuh luas banget dengan banyak arena permainan buat anak-anak yang menarik banget. Jadi di playground ini tuh dibagi dua bagian. Di bagian ini tuh banyak arena bermain yang menurut aku lebih cocok untuk anak usia di atas 5 tahun. Karena arena-arena bermainnya itu banyak melatih motorik kasar anak-anak ya. Sebenarnya untuk anak di bawah usia 5 tahun gitu ya, kayak Briana masih 2,5 tahun gitu, di bawah 3 tahun. Ini juga bisa gitu, tapi kita harus tetap dampingin anak-anak di bawah 3 tahun karena menurut aku arena bermainnya itu cukup sulit. Kayak gini nih, misalnya naik turun bukit, terus manjat-manjat, itu tetap harus didampingin sama orang tua ya guys. Karena kalau misalkan sendiri kayaknya agak sulit. Kayak yang kalian lihat nih di video ini, ada perosotan yang lumayan tinggi gitu ya, dan sampingnya itu nggak ada pembatasnya gitu atau pelindungnya. Jadi kalau untuk di bawah anak-anak 3 tahun kayaknya agak riskan untuk naik perosotan setinggi itu guys. Nah, di bagian satunya lagi ada tempat buat anak usia di bawah 3 tahun atau di atas 3 tahun, menurut aku lebih aman. Nah, ini adalah contohnya arena bermain yang lagi dimainin sama Briana. Dia tuh jalan di atas besi, tapi besinya ini nggak dilapisin sama pelindung guys. Jadi kalau misalkan anak kita kepleset dan jatuh, ini lumayan banget sakitnya gitu. Makanya kenapa harus didampingin sama orang dewasa kalau misalkan anak di bawah 3 tahun. Tapi kalau untuk Jenis yang udah mau 7 tahun, dia tuh lari-larian sendiri tuh aku udah nggak terlalu khawatir karena dia pasti udah ngerti mana yang bahaya, mana yang enggak, kayak gitu. Jadi kemarin aku bener-bener fokus sama adik aja, dan Jenis ada yang ngikutin sih adik aku, tapi nggak terlalu yang harus sampai ditempelin terus kayak aku nempelin adik gitu. Karena jujur aku was-was banget kalau misalkan anak seusia Briana gitu ya, si adik main sendirian guys. Karena kan mereka tuh masih terlalu kecil ya, dan kadang mereka untuk naik aja tuh masih butuh bantuan. Memang bagus arena ini tuh untuk melatih motorik kasar mereka, tapi tetap harus dengan pendampingan kita kayak gitu. Nah, ini adik seneng banget kemarin, dia tuh main di sini. Dia apa ya, seneng banget main di playground kan, karena biasanya dia main itu cuma yang main-mainan masak-masakan, main dokter-dokteran, tapi sengaja aku ajak ke sini memang supaya dia lebih ke aktivitas fisik, supaya dia lebih banyak gerak gitu. Kalau Jenny sih udah nggak usah ditanya, dia udah muter-muter kemana tahu, nggak bisa duduk diem guys. Nah, kayak gini nih, ada yang naik bukit kayak gini. Ini kenapa kita mesti liatin gitu ya, nggak boleh ditinggal kalau seusia Briana, karena ini lumayan tinggi guys. Ini aku megang kameranya aja sambil deg-degan juga nih, dia naik gitu. Bukannya aku nggak percaya ya sama anak sendiri, tapi kita pasti tahu lah kalau misalkan ini kira-kira dia bisa atau enggak, atau butuh bantuan atau enggak. Nah, di arena permainan yang lagi Briana mainin ini ya, ini kan dia lagi main nih di arena yang sebelahnya nih, aku bilang tadi lebih cocok buat anak-anak di bawah 3 tahun, dimana biasa itu main-mainan kayak gini gitu. Nah, ini tuh lantai bawahnya itu enggak dilapisin sama playmat guys. Jadi kemarin aku lihat ada anak yang kejeduk di bawah situ, karena yang ngedampingin itu cuma duduk aja ngeliatin gitu. Ya memang sih kelihatannya cuma simpel gitu, mereka lagi main sendiri, nggak perlu diikutin terus, tapi ternyata kemarin anak kecilnya itu aku lupa bawa apa gitu, sesuatu, jadi dia kepleset sehingga palanya tuh kejedak ke belakang gitu. Makanya tetap harus kita liatin karena kan ini licin juga, kita pakai kaos kaki ya. Jadi kalau misalkan lari-larian tuh harus ya tetap dipantau gitu. Udah gitu banyak bola-bola gini yang berserakan kan.
Biar bagaimanapun namanya kita di tempat umum, meskipun itu di playground yang menurut kita tuh aman, kita sebagai pendampingnya itu wajib ya untuk selalu ngeliatin, ngedampingin anak-anak, karena kita tuh nggak pernah tahu guys, di sini tuh yang main kan bukan cuma kita aja ya, tapi ada banyak juga anak-anak lain gitu. Jadi ya bener-bener harus kita concern aja sama anak-anak kita sendiri gitu. Kalau Briana tuh lebih suka mainnya tuh kayak gini guys, dia tuh lebih suka main yang masak-masakan, dia tuh lebih suka main yang uh, anteng gitu ya, maksudnya hanya di satu tempat tertentu, paling pindah dari masak-masakan ke dokter-dokteran, dan dokter-dokteran dia pindah lagi gitu. Jadi memang anak aku tuh Jenis sama Briana tuh bener-bener beda banget tipenya. Kalau Jenis tuh aktif banget yang suka mondar-mandir kesana kesini, tapi Briana itu lebih suka permainan-permainan yang kayak gini nih, yang lebih cenderung apa ya, diem diem di satu tempat nanti pindah lagi, bukan yang tipe lari-larian manjat-manjatan kayak gitu guys. Jadi ya mereka bisa nikmatin dua-dua permainan ini sambil tetap dilatih motorik kasarnya. Seperti itu. Menurut kalian gimana? Kalian ada yang udah pernah belum ke tempat ini? Kalau misalkan kalian udah pernah ke tempat ini, menurut kalian gimana tempatnya? Kalau menurut aku ini udah lumayan cukup banget buat anak-anak bermain, dan kayaknya juga bisa sampai bosen gitu ya. Kemarin aku masuk dengan harga tiket 70.000 untuk 1 jam, tapi karena lagi promo di bulan Maret, jadi bisa di-upgrade 70.000 itu jadi 2 jam guys. Cuma kayaknya untuk kesini tuh selama 2 jam gitu ya, kayaknya kita udah capek juga dan aus. Jadi jangan lupa kalau misalkan kalian ke playground kayak gini, jangan lupa bawa minum guys, karena bener-bener capek banget. Meskipun kita tuh cuman ngeliatin ya, karena memang tempatnya tuh luas banget, anak-anak tuh pasti lari-larian, jadi pasti aus guys. Aku sendiri pun kemarin gak sampai 2 jam guys selesai, jadi aku sekitar 1 jaman lebih tuh udah selesai, karena ya udah sore juga, aku ngeliat anak-anak juga udah capek, meskipun mereka masih lari-larian gitu ya, tapi mereka tuh udah lelah juga sepertinya. Cuman kan kalau anak-anak tuh biasanya dipaksain ya biar tetap bisa main, jadi aku suruh udahan untuk makan, seperti itu. Ini salah satu permainan yang ada di sana, yaitu pasang-pasang kayak balok gitu, jadi kayak apa ya, kayak puzzle gitu disusun-susun. Nah Briana tuh suka nih tipe-tipe permainan yang kayak gini guys. Habis itu sih meskipun dia pindah lagi ya permainannya langsung ke naik bukit, jadi sebisa mungkin aku berusaha untuk Briana explore semua permainan yang ada di sini, supaya dia tuh lebih berani, supaya dia tuh lebih banyak bergerak juga. Nah kayak gini salah satu permainan yang aku bilang nggak, menurut aku kurang aman, karena itu nggak terlindung gitu loh guys, sama nggak ada pelindungnya. Jadi begitu anak naik, biasanya palanya tuh bisa langsung kejeduk di bawah setir itu. Nah permainannya kurang lebih seperti ini guys. Kalau dilihat dari depan ini ada keju-kejuan ya, tempat Briana tuh suka banget main keju-kejuan. Terus dia muter-muter sendiri, dia nyari celah ya, jadi dia memang anaknya lebih suka yang seperti ini, mainnya tuh yang santai-santai aja gitu, bukan yang lari ke sana ke sini. Kalau Jenis aku udah nggak tahu lagi, dia tuh lagi merosot udah berapa kali di sebelah ujung sana, karena di sebelah ujung sana juga ada permainan bola yang memang perosotannya tuh tinggi gitu. Nah mungkin nanti aku akan ke situ ya, supaya kalau bisa pokoknya semuanya harus dimainin sama anak aku gitu. Cuma aku ngikutin aja Briana maunya main kemana, jadi aku ya ikutin aja gitu. Yang penting dia jadi lebih berani, jadi lebih bisa apa, keseimbangannya tuh lebih terlatih lagi kayak gitu. Ini perosotan-perosotan tuh yang aku bilang sampingnya tuh nggak ada pelindungnya, jadi menurut aku kalau untuk anak-anak kecil harus ditemenin banget. Karena kemarin aku main perosotan juga, aku pangku Briana gitu ya untuk merosot, karena dia tuh merosot sekali tuh udah takut guys. Nah ini adalah paling ujung ya, paling belakang arena bermain ini, dan ini bagus juga untuk apa ya, biasanya kan anak-anak tuh selalu main mandi bola gitu ya, jadi bagus juga karena di atasnya itu ada nyebrang jembatan, manjat-manjat sampai ke perosotannya. Cuma Briana tuh daripada dia main ke mandi bolanya, dia tuh nggak interest, dia balik lagi ke tempat buku-buku.
Jadi di sini juga ada kegiatan-kegiatannya. Jadi setiap sesi itu ada misalnya mendengar cerita, ada menggambar, itu ada per jam-jamnya. Cuma aku nggak hafal. Kemarin tuh kayaknya pas anak-anak main ini ada sesi di mana mendengarkan cerita. Terus di sini juga banyak buku-buku bacaan. Jadi kalau misalkan anaknya suka baca-baca buku, ini recommended banget untuk ada di corner ini. Untuk baca buku, menggambar, atau mainan masak-masakan kayak gini. Nah, ini adalah kakak Jenis yang aku lagi temenin, dia mau merosot. Jadi aku suruh tunggu katanya di bawah untuk dia merosot. Nah, sebelumnya tuh Jenis tuh nggak berani guys untuk merosot setinggi ini karena dia itu sebenarnya anaknya emang aktif gitu ya, jalan-jalan. Cuma kalau untuk hal tertentu yang merosot tinggi itu sebelumnya tuh dia nggak berani, tapi lama-lama begitu aku sering ajak dia ya untuk main-main di playground, lama-lama dia tuh jadi berani untuk nyebrang ke jembatan, naik, merosot. Padahal sebelumnya tuh dia nggak terlalu berani guys. Nah, ini untuk tiang-tiang ini juga nggak ada pelindungnya ya guys, jadi kalian benar-benar harus hati-hati kalau misalnya anak-anak yang di bawah 5 tahun lah ya main atau manjat ke sana. Jadi tapi aku rasa sih mungkin nggak terlalu ya, kecuali kalau lagi rame. Dan kalau lagi rame kan tahu ya pasti dorong-dorongan atau mau dulu-duluan ya kayak gitu. Intinya kita harus ya jaga anak kita di tempat umum, karena yang main di sini tuh bukan cuma kita aja, kecuali kalau sepi banget ya. Kalian bisa lihat Jenis sesenang itu, dia nggak berhenti bergerak sama sekali, dia nggak berhenti di permainan yang cuma duduk-duduk aja. Jadi selama 1 jam itu dia lari ke sana ke sini, karena memang aku nggak ngerti ya, anak-anak seusia ini tuh energinya tuh banyak banget. Dan mungkin memang dia tuh tipenya suka yang beraktivitas fisik gitu loh, lari ke sana ke sini seperti itu guys. Ini kita udah mau udahan karena udah mau selesai juga jamnya. Ya sebenarnya jamnya belum selesai sih, cuman udah mau makan aja supaya mereka tuh nggak lapar gitu ya, karena aku lihat mereka tuh udah lemes, udah lapar banget. Jadi aku bilang ayo kita udahan mainnya, besok kapan-kapan kita main lagi. Jadi habis ini kita pulang untuk makan di bawah, karena di bawah tuh banyak tempat makan gitu ya, banyak juga, ada juga dep store. Jadi kalau misalkan kalian mau kesini, ini recommended banget tempatnya. Jangan lupa bawa minum, jangan lupa bawa kaos kaki guys, karena kaos kakinya itu di sini mahal. Untuk kaos kaki anak-anak kalau misalkan gak bawa itu 20.000, untuk kaos kaki dewasa itu 10.000. Jadi jangan lupa bawa kaos kaki ya guys. Ayo kita pulang. Ini adalah terakhir Jenis merosot di sini guys. See you on the next video ya guys. Thank you for watching. Semoga video ini bisa berguna buat kalian. Bye bye.